Bayangkan, 5 tahun setelah suamimu yang baru kau nikahi menghilang, seorang CEO dingin yang sangat mirip dengannya tiba-tiba muncul dan mencoba merebut bisnismu. Saat perasaan aneh mulai tumbuh di antara kalian, kau justru menemukan bahwa ia adalah saudara kembar suamimu yang sedang menjalankan misi berbahaya untuk menyelamatkan suamimu dari para penculik. Sebelum kita terjerat dalam dilema cinta segitiga yang rumit dan penuh bahaya ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena setiap rahasianya akan sangat mengejutkan. 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah air mata menjadi kekuatan. Rania merasakannya di setiap cangkir kopi yang ia sajikan. 5 tahun yang lalu, dunianya hancur. Bima, suaminya, cinta dalam hidupnya, menghilang tanpa jejak, tepat 1 hari setelah janji suci mereka. Meninggalkan Rania dalam kebingungan, patah hati, dan setumpuk utang yang bukan miliknya. Keluarga Bima menuduhnya, teman-teman menjauhinya. Namun, Rania tidak hancur. Ia bangkit dari abu. Ia bekerja siang dan malam, melunasi setiap sen utang Bima, dan mengubah gubuk kecil peninggalan orang tuanya menjadi sebuah kedai kopi yang hangat dan nyaman. Kopi Kenangan, begitu ia menamainya. Tempat itu adalah monumen hidup untuk penantiannya, sebuah bukti bahwa cintanya tidak pernah padam. Setiap pagi, ia akan berdiri di depan jendela kedainya, menatap hiruk-pikuk kota, setengah berharap akan melihat sosok familiar suaminya di tengah keramaian. Namun, yang ia lihat hari itu bukanlah suaminya. Yang ia lihat adalah sebuah perubahan besar. Gedung perkantoran tua di seberang jalan yang telah lama kosong, kini telah direnovasi menjadi sebuah menara kaca yang megah dan berkilauan. Sebuah logo perak yang elegan terpampang di puncaknya, Adiwangsa Corp. Sebuah nama yang terdengar begitu berkuasa, begitu jauh dari dunianya yang sederhana. Rania hanya menghela napas. Dunia terus berputar, bahkan saat hatinya masih berhenti di satu titik 5 tahun yang lalu. Beberapa hari kemudian, bel di atas pintu kedainya berbunyi. Seorang pria masuk, membawa serta aura dingin yang seolah membuat suhu ruangan turun beberapa derajat. Pria itu sangat tampan, dengan setelan jas yang dijahit sempurna dan postur tubuh yang tegap. Namun, bukan itu yang membuat napas Rania tercekat, melainkan wajahnya. Wajah itu, wajah yang sama persis dengan yang selalu ia lihat dalam mimpinya setiap malam. Rahang yang tegas, mata yang dalam, dan seulas bibir yang dulu selalu memberinya senyum hangat. Itu adalah wajah Bima. Namun, mata pria ini tidak memancarkan kehangatan. Matanya dingin, tajam, dan kosong, seolah menatap menembus dirinya. Kopi hitam, tanpa gula, kata pria itu, suaranya dalam dan datar, tanpa sedikit pun nada pengenalan. Rania hanya bisa mengangguk kaku, tangannya gemetar saat mengambil cangkir. Jantungnya berteriak, Bima, namun otaknya menjerit, tidak mungkin. Pria itu, yang Rania ketahui dari kartu namanya adalah Adrian Adiwangsa, sang CEO Adiwangsa Corp, menjadi pelanggan tetap. Setiap pagi, tepat pukul 8, ia akan masuk, duduk di meja sudut yang sama, memesan kopi hitam tanpa gula, dan bekerja di laptopnya dalam keheningan selama tepat 1 jam. Rutinitasnya yang presisi dan dingin adalah antitesis dari Bima yang spontan dan penuh tawa. Namun, kemiripan fisik mereka begitu luar biasa hingga menyiksa Rania setiap hari. Setiap kali pria itu mendongak, Rania akan menahan napas, berharap melihat kilat pengenalan di matanya, namun yang ia temukan hanyalah tatapan kosong seorang orang asing. Rania mencoba meyakinkan dirinya sendiri, ini hanyalah kebetulan, sebuah permainan takdir yang kejam. Namun, hatinya menolak untuk percaya. Mungkinkah Bima mengalami amnesia? Mungkinkah ia telah berubah total setelah meraih kesuksesan di kota besar? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya, membuatnya tidak bisa tidur.
Di sisi lain, Adrian juga sedang berada dalam permainannya sendiri. Ia datang ke kedai itu bukan karena kebetulan. Setelah kematian ayahnya beberapa bulan yang lalu, ia menemukan sebuah rahasia besar. Ia memiliki seorang saudara kembar, Bima, yang dipisahkan darinya sejak bayi. Ayahnya juga meninggalkan sebuah pesan terakhir, sebuah permohonan untuk menemukan dan melindungi Bima. Jejak terakhir Bima, 5 tahun yang lalu, adalah sebuah pernikahan singkat dengan seorang gadis bernama Rania sebelum ia menghilang. Adrian datang ke sini bukan untuk mencari kopi, ia datang untuk mencari jawaban. Ia mengamati Rania setiap hari, mencoba menemukan petunjuk. Apakah wanita ini tahu di mana Bima? Apakah ia terlibat dalam hilangnya Bima? Tatapannya yang dingin bukanlah arogansi, melainkan tatapan seorang penyelidik yang sedang menilai targetnya. Suatu hari, Adrian sengaja meninggalkan sebuah buku catatan di mejanya. Buku itu adalah milik Bima saat remaja yang Adrian temukan di antara barang-barang ibunya. Di dalamnya ada tulisan tangan Bima. Saat Rania membersihkan meja dan menemukan buku itu, ia membukanya. Tangannya gemetar saat mengenali tulisan tangan suaminya. Ia berlari keluar, mengejar Adrian. "Tuan Adiwangsa, buku Anja tertinggal," serunya. Adrian berbalik. "Itu bukan milikku," jawabnya dingin, matanya mengamati reaksi Rania dengan saksama. "Mungkin milik pelanggan lain." Ia kemudian pergi, meninggalkan Rania yang memeluk buku itu dengan erat, hatinya semakin yakin bahwa pria ini memiliki hubungan dengan suaminya yang hilang. Insight buku catatan itu mengubah dinamika di antara mereka. Rania tidak lagi hanya sekedar pemilik kedai kopi, dan Adrian bukan lagi hanya sekedar pelanggan. Mereka kini adalah dua orang yang saling menguji, menari dalam sebuah tarian kecurigaan yang sunyi. Rania mencoba memancing ingatan Adrian. Ia akan dengan sengaja memutar lagu-lagu favorit Bima di kedainya. Ia akan memasak hidangan-hidangan sederhana yang dulu sering mereka nikmati bersama. "Ini resep spesial dari kampung halaman saya," katanya saat menyajikan semangkuk soto. Adrian memakannya tanpa komentar, namun matanya yang tajam seolah merekam setiap detail. Adrian di sisi lain meningkatkan interogasinya yang halus. "Suamimu," katanya suatu hari dengan nada santai yang dibuat-buat. "Kau bilang dia menghilang. Apa dia meninggalkan pesan?" Pertanyaan itu seperti sebuah tusukan. "Tidak," jawab Rania pelan, "dia hanya pergi." Adrian terus menekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terasa semakin pribadi, membuat Rania merasa tidak nyaman. Sebagian dari dirinya berharap pria ini adalah Bima yang amnesia, namun sebagian lagi mulai merasa takut. Pria ini terlalu cerdas, terlalu penuh perhitungan. Perasaan aneh mulai tumbuh di antara mereka. Rania, meskipun curiga, tidak bisa memungkiri getaran yang ia rasakan setiap kali Adrian menatapnya. Tatapan itu, meskipun dingin, terasa begitu intens, seolah hanya tertuju padanya. Adrian di sisi lain semakin sering datang ke kedai dengan alasan pekerjaan, namun ia mendapati dirinya lebih banyak mengamati Rania daripada bekerja. Ia terpesona oleh ketangguhan wanita ini, oleh kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Ia mulai merasa iri pada saudara kembarnya yang tidak pernah ia kenal, pria yang berhasil memenangkan hati wanita luar biasa ini. Perasaan profesionalnya sebagai seorang penyelidik mulai terkontaminasi oleh sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang tidak pernah ia perhitungkan, rasa cemburu. Adrian sadar ia harus mempercepat permainannya. Musuh yang menculik Bima pasti juga sedang mengawasinya. Semakin lama ia di sini, semakin besar bahaya bagi Rania. Ia harus memancing mereka keluar. Dan ia memutuskan untuk menggunakan cara yang paling kejam, cara yang paling ia kuasai, bisnis. Suatu pagi, bukan Adrian yang datang, melainkan seorang perwakilan dari Adiwangsa Corp. Pria itu meletakkan sebuah proposal di depan Rania, sebuah tawaran untuk membeli seluruh blok ruko di jalan itu, termasuk kopi kenangan, dengan harga yang sangat fantastis. Tawaran itu datang dengan ultimatum. Jika ditolak, mereka akan menggunakan cara lain untuk memastikan proyek pembangunan menara perkantoran baru mereka tetap berjalan.
Hati Rania hancur. Jadi ini dia wajah asli dari Tuan Adiwangsa. Semua kunjungan itu, semua percakapan itu, semuanya hanyalah bagian dari sebuah strategi untuk merebut tanahnya. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Kemiripan pria itu dengan Bima kini terasa seperti sebuah penghinaan. Ia datang ke kantor Adiwangsa Corp, menerobos barisan sekretaris dan masuk ke dalam ruangan Adrian. "Jadi ini rencanamu," teriaknya, melempar proposal itu ke meja Adrian. "Mendekatiku, mencari kelemahanku, lalu menghancurkanku?" Adrian menatapnya dengan ekspresi dingin yang telah ia latih seumur hidupnya, menyembunyikan rasa sakit saat melihat kekecewaan di mata Rania. "Ini hanya bisnis, Rania," jawabnya. "Jangan bawa perasaan." "Perasaan," balas Rania dengan tawa pahit. "Tempat ini bukan hanya bisnis bagiku. Tempat ini adalah satu-satunya peninggalan suamiku. Satu-satunya alasan aku masih bertahan. Dan kau yang terlihat begitu mirip dengannya, justru datang untuk merenggutnya dariku. Kau monster." Amarah dan kesedihan yang telah ia pendam selama 5 tahun akhirnya meledak. Ia menangis terseduh-seduh bukan lagi karena Bima, melainkan karena pengkhianatan dari pria yang berdiri di hadapannya. Adrian hanya bisa berdiri diam, menerima setiap kata-kata Rania seperti sebuah hukuman, merasa menjadi penjahat terbesar di dunia. Pertengkaran hebat di kantor Adrian menjadi titik balik. Bagi Rania, semua harapan bahwa Adrian mungkin adalah Bima telah pupus. Pria itu adalah musuhnya. Bagi Adrian, ia sadar bahwa strateginya telah menyakiti Rania lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Namun, rencananya berhasil. Penolakan Rania yang keras kepala dan berita tentang konflik mereka menjadi berita utama di kalangan bisnis, menarik perhatian yang ia inginkan. Ancaman itu datang beberapa hari kemudian. Saat Rania sedang bersiap-siap untuk menutup kedainya, seorang pelanggan yang tidak ia kenal meninggalkan sebuah amplop di mejanya. Di dalamnya tidak ada uang, hanya ada sebuah foto. Foto Bima, suaminya, yang diambil dari jarak jauh. Ia terlihat lebih kurus, dengan janggut tipis, terkurung di dalam sebuah ruangan yang tampak seperti gudang. Di balik foto itu, ada sebuah tulisan yang ditulis dengan huruf dari potongan koran, "Berhenti mencari, jauhi Adrian." Kaki Rania terasa lemas. Jadi Bima tidak menghilang, ia diculik, dan ia masih hidup. Ketakutan yang luar biasa menjalari dirinya, namun juga secercah harapan. Ia harus memberitahu Adrian. Pria itu, meskipun ia musuhnya, adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Ia berlari menyeberang jalan, menerobos masuk ke logi Adiwangsa Corp, tidak peduli pada tatapan aneh para penjaga. Ia langsung menuju ke lantai atas. Saat ia masuk ke kantor Adrian dengan napas terengah-engah dan menunjukkan foto itu, ia melihat ekspresi Adrian berubah. Bukan lagi ekspresi dingin seorang CEO, melainkan ekspresi seorang pria yang melihat saudaranya dalam bahaya. Tepat saat itu, ponsel Adrian berdering, nomor tak dikenal. "Kau lihat pesannya, Adrian?" Suara serak di seberang sana berkata, "Ini peringatan pertama. Jika kau terus mendekati wanita itu, nasib saudaramu akan berakhir seperti ayahmu." Panggilan itu ditutup. Kini semuanya menjadi jelas bagi Rania. Ini bukan hanya tentang penggusuran, ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Dan entah bagaimana, ia dan kedai kopinya berada tepat di tengah-tengahnya. Di dalam keheningan kantor Adrian yang kini terasa seperti sebuah benteng keamanan, tirai kebohongan akhirnya disibakkan sepenuhnya. Tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Nyawa Bima dan Rania kini berada di ujung tanduk. Adrian, dengan wajah yang dipenuhi oleh penyesalan, akhirnya menceritakan segalanya kepada Rania. "Aku bukan Bima," katanya pelan. "Namaku Adrian. Aku adalah saudara kembar identiknya." Ia menceritakan kisah yang tidak pernah Rania ketahui, tentang perceraian orang tua mereka saat masih bayi, tentang bagaimana ia dibesarkan oleh ayah mereka yang kaya raya, sementara Bima dibesarkan oleh ibu mereka dalam kesederhanaan. Mereka tumbuh di dunia yang berbeda, bahkan tidak tahu akan keberadaan satu sama lain.
Aku baru tahu tentang Bima beberapa bulan yang lalu, setelah ayahku meninggal, jelas Adrian. Dalam surat wasiatnya, ia menceritakan semuanya dan memintaku untuk menemukan dan melindungi Bima. Ia bilang Bima adalah warisan terbaiknya. Penyelidikannya membawanya pada jejak terakhir Bima, sebuah pernikahan singkat dengan seorang gadis bernama Rania sebelum ia menghilang. Awalnya, aku mencurigaimu, aku Adrian. Aku pikir kau mungkin terlibat. Itulah kenapa aku bersikap dingin. Itulah kenapa aku menciptakan proyek resort itu, untuk menekamu, untuk melihat reaksimu. Ia kemudian menceritakan tentang musuh keluarganya, orang-orang yang sama yang menyebabkan kecelakaan yang menewaskan ayahnya. Mereka tahu tentang wasiat itu, mereka tahu tentang Bima, mereka menculiknya karena mengira dia adalah aku untuk merebut warisanku. Rania mendengarkan semua itu dengan perasaan campur aduk. Jadi, pria yang ia kira adalah suaminya yang amnesia atau musuhnya yang kejam ternyata adalah seorang saudara yang sedang menjalankan misi berbahaya. Semua sikap dinginnya, semua tindakannya yang menyakitkan ternyata adalah bagian dari sebuah sandiwara besar untuk melindungi dirinya. Rasa marah di hatinya perlahan sirna, digantikan oleh pemahaman dan sedikit kekaguman. Mereka menggunakanmu sebagai peringatan untukku, kata Adrian, matanya menatap Rania dengan tatapan protektif yang baru. Itu berarti mereka tidak tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Ini adalah keuntungan kita. Otak jenius Adrian mulai bekerja. Mereka ingin aku menjauhimu, jadi kita akan melakukan sebaliknya. Kita akan menunjukkan pada mereka bahwa kita semakin dekat. Kita akan memancing mereka keluar. Rencana itu sangat berbahaya. Rania harus menjadi umpannya. Namun, kini dengan mengetahui bahwa Bima masih hidup dan berada dalam bahaya, Rania tidak merasakan ketakutan. Ia merasakan tekad. Aku akan melakukannya, katanya mantap. Maka dimulailah sandiwara mereka yang baru. Kali ini bukan lagi sebagai rival, melainkan sebagai sepasang kekasih. Adrian mulai sering menjemput Rania di kedainya di depan umum. Mereka akan makan siang bersama, tertawa, bahkan sesekali bergandengan tangan. Setiap gestur mereka adalah sebuah pertunjukan yang dirancang untuk satu penonton, sang musuh yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Di balik layar, mereka bekerja sebagai tim. Adrian memasang alat pelacak dan penyadap di setiap sudut kedai kopi Rania. Rania, dengan ingatannya akan kebiasaan Bima, memberikan Adrian detail-detail kecil yang bisa menjadi petunjuk. Bima suka menggambar simbol ini di buku catatannya, kata Rania suatu hari, menunjukkan sebuah sketsa. Simbol itu ternyata adalah lambang dari sebuah gudang tua milik keluarga mereka yang telah lama terlupakan. Semakin sering mereka bersama, semakin sulit untuk membedakan antara akting dan perasaan yang tulus. Tawa mereka terkadang terasa terlalu nyata, genggaman tangan mereka terkadang terasa terlalu hangat. Mereka berdua yang dipertemukan oleh wajah yang sama, kini mulai menemukan jiwa yang berbeda namun saling melengkapi. Jebakan itu berhasil. Para penculik yang semakin panik melihat kedekatan Adrian dan Rania memutuskan untuk memindahkan Bima. Gerakan inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh Adrian. Mengikuti sinyal dari sebuah alat pelacak yang berhasil mereka selipkan di salah satu pengiriman makanan ke para penculik, Adrian dan timnya menyerbu gudang tua itu. Saat Rania menunggu dengan cemas di sebuah lokasi yang aman, pintu terbuka. Adrian masuk, sedikit babak belur namun selamat. Di belakangnya, berjalan seorang pria yang lebih kurus dengan janggut tipis namun dengan mata yang sama persis seperti yang selalu Rania rindukan. Bima, suaminya. Reuni mereka adalah sebuah ledakan emosi yang tak terlukiskan. Air mata, pelukan, dan kata-kata yang telah terpendam selama 5 tahun. Setelah badai itu mereda, mereka bertiga duduk bersama. Bima menatap saudara kembarnya, pria yang tidak pernah ia kenal namun telah mempertaruhkan nyawanya untuknya. Terima kasih, hanya itu yang bisa ia katakan, sebuah kata yang syarat akan makna. Lalu, Bima menatap Rania, istrinya.
Kau menungguku, bisiknya. Rania mengangguk, selalu. Hari-hari berikutnya adalah sebuah proses penyembuhan yang canggung. Rania merawat Bima, membantunya pulih. Adrian sering datang menjenguk, namun selalu ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Rania merasa hatinya terbelah. Di satu sisi, ada Bima, suaminya, cinta pertamanya, pria yang menjadi alasan ia bertahan. Di sisi lain, ada Adrian, pelindungnya, partnernya, pria yang telah mengisi kekosongan hatinya selama beberapa minggu terakhir dengan cara yang tak terduga. Suatu sore, saat ia sedang duduk di taman bersama Bima, Adrian datang menghampiri mereka untuk berpamitan. "Tugasku sudah selesai," katanya. "Aku akan kembali ke duniaku." Saat Adrian berbalik untuk pergi, Bima angkat bicara. "Tunggu," katanya. Adrian berhenti. Bima menatap Rania, lalu menatap Adrian. "Selama 5 tahun aku terkurung," kata Bima pelan. "Aku memimpikan Rania setiap hari. Tapi pria yang ada di sisinya saat ia dalam bahaya, pria yang melindunginya, pria yang membuatnya tertawa lagi, bukan aku, melainkan kau, saudaraku." Ia kemudian menatap Rania dengan senyum yang tulus, namun penuh keikhlasan. "Hatimu tahu kemana harus pulang, Rin, jangan biarkan masa lalu membelenggumu." Rania menatap Bima, lalu berlari mengejar Adrian. Ia menghentikannya di gerbang. "Jangan pergi," bisiknya. Adrian berbalik, menatapnya dengan tatapan penuh harap. "Suamiku telah kembali," kata Rania sambil tersenyum di antara air matanya. "Dan dia ada di hadapanku." Dan begitulah akhir dari sebuah penantian panjang, di mana takdir mempertemukan kembali dua hati dengan cara yang paling rumit. Kisah Rania, Bima, dan Adrian mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak akan pernah hilang meskipun terpisahkan oleh waktu dan kebohongan demi kebaikan. Terima kasih banyak sudah mengikuti kisah cinta segitiga yang penuh ketegangan ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling mendebarkan saat Rania sadar Adrian adalah kembaran suaminya atau saat Bima akhirnya diselamatkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya, dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan kisah-kisah takdir tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.